Bayangin sebentar, di tahun 2000-an awal, di kelas, di kampus, di kantor, bahkan di warung depan rumah, hampir semua orang pegang HP yang sama, yaitu Nokia. Di masa itu, kalau kamu pakai HP merek lain, kadang malah ditanya, kok nggak pakai Nokia? Tapi sekarang, Nokia cuma tinggal nostalgia. Di video ini kita akan ngebahas satu cerita yang sangat menarik, gimana caranya sebuah perusahaan yang dulu menguasai pasar HP dunia bisa jatuh begitu dalam sampai harus menjual bisnis handphonenya. Sebelum jadi raja handphone, Nokia bahkan bukan perusahaan teknologi. Kita mundur jauh ke belakang. Di tahun 1865, di Finlandia, berdirilah sebuah pabrik bubur kertas di dekat sungai yang bernama Nokian Virta. Dari nama sungai inilah muncul nama Nokia. Dari pabrik kertas, Nokia pelan-pelan berkembang ke banyak bidang. Pertama, industri karet, dia mulai bikin sepatu, ban, dan produk karet lainnya. Kemudian mereka juga bikin kabel alat komunikasi, perangkat radio, perangkat elektronik, dan yang lainnya. Baru di abad 20-an, Nokia mulai serius masuk ke dunia telekomunikasi dan jaringan. Dari sinilah jalan menuju handphone mulai terbuka. Masuk ke bagian paling manis dalam sejarah Nokia. Di tahun 98, Nokia resmi jadi pemimpin pasar handphone di dunia. Ngalahin pemain besar saat itu seperti Motorola. Di awal 2000-an, Nokia mencapai market share sekitar 30-40%. Artinya, 10 HP yang terjual di dunia, 3-4 diantaranya itu adalah HP Nokia. Di masa ini lahir HP-HP legendaris seperti Nokia 3310, HP batu bata yang kayaknya kalau jatuh itu keramiknya yang pecah. Ada juga Nokia 110, Nokia 6600, seri komunikator sampai N-series yang waktu itu berasa super canggih. Apa yang bikin Nokia begitu kuat di era ini? Yang pertama, produknya yang awet dan bisa dipercaya. HP Nokia terkenal dengan tahan banting, baterainya awet, sinyalnya juga kuat. Yang kedua karena desain yang simpel dan fungsional, tombol-tombol fisik yang enak dipencet, user interface yang gampang dipahami, dan menu-menunya yang simpel. Dan yang ketiga, brandnya itu kuat banget. Termasuk di Indonesia, kata HP itu hampir identik dengan Nokia. Sama kayak orang bilang Aqua untuk air mineral. Di periode ini, Nokia ada di puncak. Mereka kelihatannya nggak ada lawan. Tapi justru disinilah cerita kejatuhan pelan-pelan mulai. Sekarang kita masuk ke titik baliknya. Di tahun 2007, Apple meluncurkan iPhone pertamanya. Di atas panggung, Steve Jobs nunjukin sesuatu yang beda total dari HP zaman itu. Layar sentuh penuh, hampir tanpa tombol, bisa zoom pakai 2 jari, browser internet yang beneran miripnya kayak komputer. Nah, setahun kemudian, muncullah smartphone Android pertama. Dari sini, Android pelan-pelan jadi sistem operasi yang dipakai banyak produsen kayak Samsung, HTC, dan yang lainnya. Buat kita sebagai pengguna, ini awal era smartphone modern sebenarnya. Tapi bagi Nokia, ini adalah awal dari masalah yang besar. Kenapa? Karena di saat itu, Nokia masih sangat mengandalkan sistem operasi, Symbian. Yang awalnya dirancang bukan untuk layar sentuh yang full modern, tapi hanya untuk HP dengan tombol fisik. Nokia coba mengejar dengan bikin HP layar sentuh yang berbasiskan Symbian, mengutak-atik user interface supaya lebih mirip kayak smartphone modern. Tapi secara arsitektur, Symbian udah ketinggalan zaman. Sementara iOS dan Android dibangun dari awal memang sebagai sistem operasi yang modern dan nyaman buat developer aplikasi. Di sekitar tahun 2007 sampai 2008, market share Nokia di pasar HP dan smartphone itu masih yang paling besar sebenarnya. Angka penjualannya masih tinggi, laporan keuangannya masih terlihat bagus. Jadi, dari kacamata internal, mungkin ada perasaan, kita masih nomor satu kok, tenang aja. Kita nggak akan jatuh cuma gara-gara 1-2 produk baru. Mungkin seperti itu ya perasaan mereka. Di periode ini, Nokia masih terus merilis banyak model HP. Fitur HP murah untuk negara berkembang, smartphone Symbian dengan kamera yang makin bagus, dan seri N dan seri E yang dianggap mewah.
Mereka juga coba bikin toko aplikasi sendiri, namanya Office Store, tapi pengalaman pengguna dan jumlah aplikasinya masih kalah jauh dibandingkan App Store dan Android Apps Play Store pada saat itu. Dari luar, Nokia masih kelihatan kuat, tapi dari dalam, banyak analisis yang menyebut ada beberapa masalah. Yang pertama, karena birokrasinya yang rumit. Semakin besar sebuah perusahaan, biasanya makin banyak lapisan manajemen, meeting, dan proses approval yang bertingkat. Di Nokia, hal ini bikin keputusan menjadi lambat. Yang kedua, tim software dan hardware yang nggak selalu kompak. Hardware Nokia itu juara, tapi softwarenya, terutama Symbian, makin lama makin kelihatan ketinggalan dan susah untuk diutak-atik. Yang ketiga, terlalu banyak proyek, jadi kurang fokus. Nokia punya beberapa proyek sistem operasi sekaligus. Ada Symbian, Maemo, lalu Migo. Di atas kertas, ini memang terlihat inovatif. Tapi praktiknya, tim jadi kebagi-bagi dan fokusnya nggak satu arah. Hasilnya apa? Pengembangan OS yang bisa menandingi iOS dan Android jadi lambat. Developer makin malas bikin aplikasi untuk platform Nokia karena masa depannya udah mulai nggak jelas. Melihat kondisi yang makin nggak jelas, Nokia akhirnya ambil langkah yang besar. Di tahun 2010, Nokia menunjuk CEO baru, Stephen Elop, mantan eksekutif dari Microsoft. Tujuannya jelas, bawa perspektif baru dari luar. Lalu di Februari 2011, Elop menulis sebuah memo internal yang sangat terkenal, disebut Burning Platform Memo. Di memo itu, dia mengibaratkan Nokia seperti seseorang yang berdiri di atas platform minyak di tengah laut yang sedang terbakar. Ada dua pilihan, tetap di platform itu dan pasti akan mati terbakar, atau lompat ke laut yang dingin dan berbahaya, tapi masih ada harapan hidup. Analogi ini menggambarkan posisi Nokia di pasar smartphone. Elop secara terbuka bilang bahwa Nokia tertinggal jauh dari iPhone dan Android. Nokia kehilangan momentum. Kalau tidak melakukan perubahan radikal, Nokia akan tenggelam. Dari sisi komunikasi, ini memang langkah yang berani, tapi banyak orang yang mengkritik. Kenapa? Karena memo ini membuat pasar dan konsumen sadar bahwa platform Nokia yang lama sudah tidak punya masa depan. Akibatnya penjualan HP Nokia yang masih pakai Symbian itu turun semakin cepat. Setelah bilang bahwa platform lama sedang terbakar, Nokia harus memilih langkah baru. 11 Februari 2011, Nokia mengumumkan kerjasama besar dengan Microsoft. Nokia memutuskan tidak lagi mengembangkan Symbian sebagai masa depan smartphone. Mereka beralih ke Windows Phone sebagai sistem operasi utama untuk HP pintar mereka. Pertanyaannya, kenapa Nokia nggak pakai Android aja? Ada beberapa alasan yang pernah disebut petinggi Nokia dan dianalisis oleh banyak pihak. Yang pertama, karena kalau Nokia pakai Android, mereka khawatir cuma akan jadi satu lagi vendor Android. Yang kedua, dengan Windows Phone, Nokia bisa jadi partner utama dan punya posisi spesial dan juga dukungan langsung dari Microsoft. Secara strategi, ini memang kelihatannya logis. Tapi masalahnya ada di ekosistem dan timingnya. Saat Nokia memutuskan untuk pindah ke Windows Phone, iOS dan Android sudah jauh lebih dulu membangun ekosistem aplikasi. Windows Phone masih sangat baru, aplikasinya sangat sedikit. Developer belum tertarik dan pengguna masih belum percaya. Jadi, dalam masa transisi ini, Nokia berada di situasi yang sulit. Symbian sudah diumumkan untuk ditinggalkan, Windows Phone juga belum cukup matang untuk bersaing. Kayak lagi pindah rumah gitu, tapi rumah baru belum selesai dibangun, sementara rumah lama sudah mulai dibongkar. Nokia merilis seri Lumia. Kalau dilihat dari sisi desain, sebenarnya Lumia ini sangat menarik. Bodinya warna-warni, beda dari smartphone lain yang cenderung hitam putih pada saat itu. Kameranya bagus, terutama seri PureView. Build quality-nya juga mantep dan terasa premium. Banyak reviewer waktu itu bilang, secara hardware, ini HP yang sangat bagus. Tapi ada satu masalah besar, yang kayak tadi. Aplikasinya sedikit. Buat pengguna biasa, pertanyaannya emang sederhana.
WhatsApp ada nggak? Instagram jalan nggak? Game-game populer yang bisa diinstal di Android ada nggak? Dan disinilah Windows Phone kalah telak dari iOS dan Android. Di sisi lain, dari sudut pandang keuangan, penjualan HP Nokia terus menurun. Pendapatan perusahaan turun, Nokia mulai mencatat kerugian. Secara perlahan tapi pasti, Nokia tidak lagi dianggap sebagai pemain utama di dunia smartphone. Setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya Nokia mengambil keputusan yang sangat drastis. Nokia mengumumkan bahwa mereka akan menjual business device dan services, yakni unit yang membuat handphone, ke Microsoft. Nilai transaksinya miliaran euro. Buat banyak orang, ini simbolis banget. Perusahaan yang dulu identik dengan handphone, sekarang justru menjual bisnis handphonenya. Transaksi ini resmi selesai di tahun 2014. Sejak saat itu, Nokia tidak lagi memproduksi handphone sendiri. Brand Nokia di dunia HP sempat menghilang dari radar. Di Finlandia, banyak orang yang menganggap ini sebagai semacam hari berkabung nasional untuk sebuah ikon negara. Kisah Nokia sebenarnya nggak benar-benar berakhir. Setelah menjual bisnis HP ke Microsoft, Nokia fokus ke bisnis jaringan dan infrastruktur. Lalu, di beberapa tahun berikutnya, hak pengguna merek Nokia untuk ponsel dipegang oleh perusahaan lain bernama HMD Global. Dari situ, kita mulai lihat lagi, ada HP-HP berlogo Nokia, fitur phone yang jadul yang direinkarnasi kayak Nokia 3310 versi terbaru, smartphone Android dengan brand Nokia, dan yang lainnya. Posisi Nokia sekarang sudah berbeda. Bukan lagi raja yang menguasai pasar, lebih jadi pemain nostalgia dan alternatif. Sekarang setelah kita lihat perjalanan panjang ini, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, jangan terlalu nyaman dengan kesuksesan. Di saat market share Nokia masih sangat besar, mereka merasa aman-aman aja. Padahal di waktu yang sama, cara orang memakai HP pelan-pelan berubah. HP bukan lagi cuma alat telepon dan SMS, tapi jadi pusat kehidupan digital. Kalau kita cuma lihat angka hari ini tanpa lihat arah perubahan, kita bisa terlambat sadar. Yang kedua, teknologi itu bukan cuma soal produk, tapi ekosistem. Nokia punya hardware yang bagus, tapi Apple dan Google menang karena membangun ekosistem. Toko aplikasinya, developernya jadi betah, integrasi dengan layanan-layanan lainnya. Dalam dunia bisnis, ini relevan banget. Bukan cuma sebatas produk yang bagus, tapi juga apakah usernya nyaman untuk stay di ekosistem kita. Apakah ada alasan mereka balik untuk menggunakan produk kita. Yang ketiga, budaya perusahaan menentukan kecepatan perubahan. Ada birokrasi, ego antar divisi, dan ketidakpastian arah bikin Nokia jadi lambat. Dalam dunia yang berubah cepat, lambat itu sama dengan kekalahan. Yang keempat, keputusan besar butuh keberanian dan ketepatan timing. Keputusan Nokia memilih Windows Phone adalah langkah yang berani. Mereka mencoba beda dari yang lain, tapi keberanian aja itu nggak cukup. Harus diikuti dengan eksekusi yang tepat dan pemahaman terhadap keinginan user. Yang kelima, runtuh di satu bidang bukan berarti selesai selamanya. Walaupun Nokia jatuh di pasar handphone, perusahaan itu nggak benar-benar mati. Mereka merubah haluan, fokus di jaringan dan teknologi. Ini pelajaran penting. Kadang kita harus rela melepaskan satu bagian dari diri kita atau bisnis supaya bisa bertahan dengan bentuk yang baru. Dari cerita Nokia, kita belajar bahwa brand sekuat apapun bisa jatuh kalau nggak mau diadaptasi. Kalau kamu suka cerita sejarah bisnis dan teknologi kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.